Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita menikmati berkat Tuhan yang baru. Lewat renungan firman Tuhan, biar hati kita semakin diteguhkan untuk kita mengiring Tuhan dan tinggal dalam rencananya. Saya akan bacakan firman Tuhan ayat yang sering kita dengar dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Di firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini juga memberi pengertian bahwa kalau memang belum waktunya Tuhan, segala sesuatu belum nampak atau belum kelihatan indah. Seringkali ini yang membuat hati manusia tidak sabar karena dia melihat bahwa sesuatu yang sedang dia hadapi bukan perkara yang indah. Akhirnya melakukan tindakan untuk membuat semuanya bagaimana bisa terjadi dengan cepat. Tetapi kenyataannya dalam dunia ini terkadang ada banyak hal yang tidak bisa dipaksakan untuk terjadi dengan cepat. Banyak hal dalam hidup ini terjadi secara alamiah, melewati tahapan demi tahapan, proses demi proses, fase demi fase dalam kehidupan. Dan nanti dalam setiap rangkaian fase-fase kehidupan atau tahapan-tahapan kehidupan, tiba pada satu titik yang dikatakan tadi firman Tuhan, indah pada waktunya. Salah satu contoh kalau tadi dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dalam kehidupan kelahiran manusia dan binatang. Manusia pasti kita tahu kelahiran manusia itu setelah dikandung 9 bulan 10 hari. Tapi di dalam kelahiran hewan yang satu dengan hewan yang lain itu memiliki masa kelahiran berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan pasti ada sesuatu yang kurang baik. Ada satu contoh ilustrasi yang sering kita dengar atau kita dapat pelajaran dari kisah ini, yaitu dalam kehidupan seekor kupu-kupu. Seekor kupu-kupu sebelum dia bisa menjadi satu hewan yang indah, terbang dengan bebas lepas, ada satu masa di mana dia menjadi sebuah kepompong. Dan di dalam sebuah kepompong itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengalami proses tahapan-tahapan tertentu atau fase-fase pertumbuhan tertentu. Dan pada satu tiba waktunya, kepompong ini akan membuka kulitnya dan larva yang ada di dalamnya keluar secara alamiah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Tetapi beda ceritanya seandainya kupu-kupu ini keluar dengan tidak tepat pada masanya, tidak tepat pada waktunya. Dipaksa keluar seandainya ujung kepompong itu dipotong supaya ada lubang yang lebih besar yang beranggapan bahwa kupu-kupu ini akan keluar lebih mudah, lebih cepat karena lubangnya yang sudah diperbesar atau dengan sobekan tertentu di bagian tertentu. Justru itu membuat kupu-kupu akan cacat dan memiliki kehidupan yang kurang baik. Demikian juga dalam hidup kita masing-masing, mungkin di antara kita rasanya seperti ada di dalam kulit kepompong.
seperti tidak bisa bergerak, atau kita sedang mengalami masa-masa seolah-olah stagnan, keinginan-keinginan belum tercapai, dan kita rasanya hidup dalam situasi zona yang rutinitas seperti itu saja. Tetapi kalau itu memang bagian dari fase kehidupan kita atau proses kehidupan kita, tahapan kehidupan kita, jalanilah. Karena itulah waktu yang terbaik bagi kehidupan kita. Nanti memang ada waktunya di mana tiba waktu yang terbaik, waktu yang tepat bagi kehidupan kita untuk melihat semua hasil dari proses kehidupan yang sudah kita jalani. Alangkah baiknya di masa-masa kita menantikan tiba waktu yang terbaik itu, kita minta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang bijaksana, supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu di mana kita hidup hari ini, kita jalani hari ini, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Terus menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Biasanya menanti-nanti itu sesuatu yang melelahkan, membuat capek hati. Tetapi kalau yang dinanti-nantikan adalah Tuhan, maka janjinya Dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita minta Tuhan beri kepada kami hati yang sabar. Terima kasih Bapa, saya bersyukur kepadamu buat karyamu yang agung dan luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap waktu, setiap hari, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkau mengisi, membaharui hati serta pikiran kami supaya kami tidak terjebak dalam kejenuhan, dalam rutinitas dan aktivitas yang kami hadapi sepanjang hari-hari kami. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan menjadi pagar perlindungan bagi umat-umat Tuhan. Mereka semua terhindar dari mara bahaya, dari semua perkara-perkara jahat. Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan umat-Mu. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan, dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan juga memberkati di tengah-tengah konflik maupun ketegangan politik di antara bangsa-bangsa. Kami tetap doakan bangsa kami Tuhan. Perekonomian bangsa kami tidak terganggu dengan situasi yang terjadi di bangsa-bangsa. Tapi Tuhan akan nyatakan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu pula buat bangsa Indonesia. Saya berdoa buat para pemimpin bangsa-bangsa Tuhan, mereka pemegang kekuasaan, Tuhan berikan hati bijaksana. Tolong Tuhan Kau beri juga Tuhan hikmat, biar masing-masing pemimpin bangsa ini bisa mengusahakan yang terbaik untuk perdamaian dunia. Terima kasih, berkati para pemimpin bangsa yang memegang kekuasaan, memegang keputusan, supaya mereka mengusahakan terbaik bagi dunia ini agar terhindar dari kehancuran. Tuhan Kau juga menolong bangsa-bangsa sedang bertikai. Mari Bapa, Engkau nyatakan rencana-Mu dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah konflik yang terjadi. Terima kasih, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu itulah jaminan kemenangan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini, apa yang kami perbuat semua boleh berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.